Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana penanganan tanggul jebol di Demak dan Grobogan, kita akan menanyakannya langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Pak Lutfi, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, Iya, selamat Pak sore. Lutfi, terima kasih ini diberikan waktu. Anda sedang berjalan, saya lihat. Ya, Pertanyaan pertama, Pak, ya. wilayah mana saja, Pak, yang sampai sekarang ini masih terdampak banjir karena tanggul jebol di Sungai Tuntang dan Sungai Cabean, Pak? Oke, terima kasih. Kebetulan saya masih di wilayah Bumiayu. Di sana juga ada dampak bencana terkait dengan tanah bergerak dan hari ini kami tuntaskan. Khusus untuk banjir memang kemarin terjadi adanya fluktuatif hujan yang sangat tinggi sekali sehingga menyebabkan tidak hanya 4 tanggul yang jebol tapi tepatnya adalah 7 tanggul jebol yaitu wilayah Gerobokan atau Purwodadi serta Demak. 7 itu rinciannya adalah 1 titik di Sungai Cabean, kemudian 3 titik sejajar baru, kemudian 1 titik di Dragung dan 2 titik di Sungai Tuntang, termasuk perlintasan kereta api di wilayah yang tergenang. Tapi hari ini sudah mulai surut, tetapi yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana kita recovery jalan yang putus khususnya di Sungai Tuntang. Jadi jalan putus ini adalah yang menghubungkan antara Semarang, kemudian Demak, serta Grobogan. Saya sudah perintahkan dan saya kemarin sudah dicek di lapangan bahwa dalam waktu 1 minggu minimal sudah harus clear. Jadi kita gunakan jembatan AMCO yang kemarin sudah digeser oleh Pusdar Taru kita. Dalam 1 minggu nanti akan terselesaikan. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memitigasi terkait Sungai Tuntang itu sendiri. Kami Ya. sudah ke BPWSO kemarin, BPWSO sudah menyampaikan bahwa dia 1 minggu pun sama bisa menanggulangi terkait dengan tanggul yang jebol itu sendiri. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah jangka panjang yang tidak mungkin terulang-ulang kembali. Ya. Dan ternyata setelah kami cek Kementerian PU bahwa Sungai Tuntang adalah bagian daripada normalisasi yang insya Allah tahun ini akan terjadi tender yang nanti dibuat normalisasi. Tanpa ada normalisasi akan terulang-ulang kembali karena struktur sungai itu sudah sangat tinggi sedimennya. Jadi tidak dimungkinkan lagi apabila terjadi hujan lebat, maka secara tidak langsung akan menggerus tidak hanya tanggul, tetapi juga masyarakat sekitar, terutama dampak banjir bagi mereka yang ada di sekitar kampung itu sendiri. Demikian, Mas. Pak Gubernur, ada 7 tanggul jebol yang tadi Anda katakan, itu berdampak kepada berapa warga, Pak? Berapa kepala keluarga? Apakah sampai harus mengungsi atau seperti apa, Pak? Untuk sementara ini tidak ada pengungsian ya, kecuali di Demak itu hanya 30 orang dan itu pun sudah kembali. Karena yang paling berdampak ini adalah areal persawahan. Memang secara fluktuatif kita ada sekitar 10 kecamatan, 42 desa, kalau dihitung kakaknya hampir 9.000 kakak yang tergenang air. Tetapi ini mulai surut, tetapi yang menjadi kendala kita bagaimana masyarakat kita terkait dengan gagal panen, mereka sawah dan lain sebagainya. Dinas Pertanian kita sudah saya perintahkan untuk melakukan pencatatan bagi sawah yang hampir mendekati 1 hektar 700 lebih terendam air. Sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa nantinya akan kita ganti terkait dengan gagal panen dan bantuan benih. Jadi asuransi kita DTAP sama mainkan agar beban para petani kita betul-betul terbantu oleh adanya asuransi yang kita ajukan. Demikian, Mas. Boleh diulang, Pak Gubernur, tadi ada berapa, Pak, sawah yang terdampak dan ini kira-kira berapa persen, Pak, dari kemampuan sawah yang ada di wilayah-wilayah Demak, Grobogan atau wilayah lain di provinsi Anda yang terganggu, Pak? Karena kita berpikir juga nanti produksi berasnya, Pak. Jadi begini, untuk sawah yang di khusus 2 kabupaten, yaitu Gerobokan dan Demak itu hampir 1.066 hektar. Jadi nanti akan kita bantu yang 882 hektar itu adalah berupa bantuan bantuan asuransi gagal panen. Ini sudah diusulkan, termasuk asuransi terkait dengan 98,20 hektar ini adalah verifikasi yang nanti dengan Jasindo yang akan backup. Artinya 2 kabupaten terbackup terkait asuransi. Kemudian dampak secara menyeluruh secara total di Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, memang ini
tidak terlalu signifikan karena Jawa Tengah merupakan lumbung pangan nasional. Kita dari luasan lahan 1,5 juta hektar itu sampai sekarang sudah menghasilkan 9,11 juta ton, artinya 15,6% pasukan pangan khususnya padi gabah nasional itu adalah dari Jawa Tengah. Jadi ini tidak terlalu signifikan akibat bencana alam terkait dengan surplus beras maupun gabah di tempat kita. Bahkan kita mengalami surplus untuk hal ini. Demikian, Mas. Baik, Pak Lutfi tadi Anda katakan bahwa untuk menuntaskan masalah Sungai Tuntang, Pak, di tahun ini Kementerian PU akan menormalisasi. Itu nanti akan butuh waktu berapa lama, Pak? Dan sambil menunggu apa yang diupayakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, juga tentunya kabupaten kota yang terdampak di Jawa Tengah, Pak Lutfi. Jadi yang pertama terkait dengan normalisasi sungai tentu semuanya adalah tergantung dari Kementerian PU. Tapi saya harapkan 2026 ini tuntas karena sudah dianggarkan. Jangka pendek tingkat provinsi dan kabupaten kota harus mempunyai langkah-langkah strategis untuk kegiatan ini. Tentu ini terkait dengan musim itu sendiri. Kalau kita mengetahui kalau musimnya pancaroba atau yang sekarang ini kan estimasi untuk bulan depan moga-moga sudah tidak ada hujan lagi. Jadi kesempatan inilah yang kita gunakan untuk normalisasi. Kemudian yang kedua, kita harus betul-betul memanfaatkan tagana-tagana di seluruh kabupaten kota. Jawa Tengah menjadi lumbung menjadi supermarket bencana ya. Satu ada rob, ada banjir, kemudian tanah longsor, tanah bergerak, bahkan erupsi Gunung Merapi. Para bupati wali kota sudah kita brief untuk Muspida melakukan latihan terkait dengan tagana. Jadi kecepatan penanganan dari tagana-tagana kita ini termasuk desa-desa tanggap bencana sudah kita bentuk sehingga upaya pencegahannya diminimalisir. Termasuk bagaimana kita melakukan pendekatan persuasif pada masyarakat yang tinggalnya adalah di daerah-daerah bencana. Yang ini tentu perlu pendekatan-pendekatan psikologis dari para bupati wali kota termasuk kita, baik itu OPD, dinas terkait semuanya ikut serta dalam rangka kolaborasi penanganan bencana secara komprehensif. Demikian, Mas. Terakhir Pak Lutfi, ini kan salah satu penyebab utama disebut-sebut dalam pemberitaan juga adalah karena cuaca ekstrim ya Pak. Ada yang menyebut bahwa hujan ekstrim yang 50 tahunan, ada bahkan yang sampai 100 tahunan. Apakah ada rencana jangka panjang Pak dari pemerintah provinsi tentunya bekerja sama dengan kota dan kabupaten di Jawa Tengah untuk memang benar-benar kalau tidak bisa lagi diselamatkan, memindahkan warga dari daerah-daerah yang setiap tahun memang terendam banjir besar ini, Pak Lutfi? Satu, untuk jangka panjang, Mas, kita punya garis pantai hampir 972 kilometer. Itu melingkupi daripada 17 kabupaten kota. Kita sudah punya program Mageri Segoro. Jadi terkait dengan rob di daerah Pantura itu sangat tinggi sekali. Sehingga program kita jangka panjang adalah Mageri Segoro, di mana terhitung sampai bulan Maret ini sudah hampir 1 juta mangrove tertanam. Yang kita lakukan tidak hanya provinsi, kabupaten kota, bahkan seluruh komponen masyarakat ikut serta. Kemudian yang kedua, desalinasi. Jadi desalinasi itu kita gandeng Undip untuk mereduksi terkait pengambilan air tanah. Karena untuk wilayah Pantura per tahunnya hampir rata-rata 8 sampai 11 cm ada penurunan air tanah akibat dari pengambilan air tanah yang berlebihan. Maka spam kita benar-benar kita masifkan, termasuk perda air tanah kita perketat tidak hanya 3 bulan tetapi per 1 tahun kita lakukan evaluasi. Termasuk bagaimana kita menciptakan jalan-jalan yang nantinya wilayah Pantura harus kita geser untuk tidak mendekati terkait dengan wilayah Pantura itu sendiri. Tentu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mendidik masyarakat kita untuk betul-betul menjaga lingkungan terkait dengan sampah termasuk bagian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ada beberapa gunung di tempat kita, luas lahannya sudah alih fungsi lahan harus kita perhatikan. Termasuk saya sudah koordinasi dengan Kementerian Kehutanan agar nantinya di wilayah Gunung Slamet, Gunung Sindoro untuk menjadi bagian gunung sebagai lingkungan hidup, sebagai cagar alam yang dilindungi. Demikian, Mas. Terakhir sekali Pak Lutfi, ini anggaran cukup Pak untuk kemudian mengantisipasi atau memperbaiki semua masalah ini Pak?
Memang ada kewenangan kabupaten, memang ada kewenangan provinsi, memang ada kewenangan daripada kementerian. Apabila kita menggunakan dana BPS, tentu ini tidak cukup, makanya kita melakukan suatu kolaborasi. Tidak hanya mengandalkan APBD yang kita punya, kita menggunakan CSR, kemudian Basnas dan lain sebagainya. Artinya kolaborasi dana ini kita gunakan untuk kesiapsiagaan tanggap segeraan bencana. Dan kalau toh kita kurang mampu, kita akan menggunakan dengan cara koordinasi lintas sektoral, dalam hal ini adalah kementerian terkait. Dan saya yakin bahwa Bapak Presiden telah memberikan suatu direktif terkait dengan sampah, bencana, dan lain sebagainya. Beliau selalu membantu daerah-daerah tertentu untuk kita backup dengan dana-dana yang ditalangi secara danantara. Demikian, Mas. Baik, kita berharap tentunya warga Jawa Tengah, provinsi yang Anda pimpin, Pak Gubernur, bisa segera mendapatkan bantuan dalam menangani sekian bencana yang terjadi. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sudah mencerahkan kami. Selamat sore Pak Lutfi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.